Tarik mundur ke belakang, awal mula konflik saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tanggal 25 Juni tahun 1950 hingga tanggal 27 Juli tahun 1953, di akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945 Korea bebas dari pendudukan Jepang. Korea Selatan saat itu di bawah kepemimpinan Syngman Rhee. Dan Korea Utara saat itu di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Di akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945 Korea bebas dari pendudukan Jepang. Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan diduduki oleh pasukan Amerika Serikat. Pada tahun 1948 negara itu dibagi menjadi dua bagian. Tentara Uni Soviet menarik diri dari Korea pada tahun 1948. Sedangkan tentara Amerika Serikat menarik diri dari Korea pada tahun 1949. Harry Truman sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu, dan Douglas MacArthur sebagai Presiden Uni Soviet. Namun Korea Utara dan Korea Selatan yang saling bermusuhan, tidak menerima perbatasan wilayah yang ditentukan secara permanen. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan. Sekitar 75.000 tentara Angkatan Darat dikerahkan Korea Utara untuk menyerang Korea Selatan, dan hasil Angkatan Darat Korea Selatan harus mengakui kekalahannya. Merebut dan mengambil alih kekuasaan ibu kota Seoul lalu menguasai seluruh area Korea Selatan kecuali Pusan. Masalahnya, Presiden Truman dan Amerika Serikat ingin mengatasi penyebaran komunisme, karena dia tahu bahwa Korea Utara menganut paham komunisme. Artinya, jika Korea Selatan jatuh ke tangan Korea Utara, ideologi atau paham komunisme kemungkinan akan menyebar dan dianut oleh negara lain, karena saat itu Korea Utara mempunyai pengaruh di beberapa sektor. Korea Selatan meminta dukungan dan bantuan ke pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat mendorong resolusi untuk membantu Korea Selatan melalui Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain pihak Uni Soviet tidak menggunakan hak vetonya seperti yang sudah terjadi saat memboikot dewan tersebut. Hal itu memicu reaksi dari negara lain, Cina contohnya. Mereka tidak setuju dengan resolusi tersebut disebabkan Cina menganut ideologi yang sama, yaitu komunisme. Sebuah seruan perintah yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB yang ditujukan kepada Korea Utara agar menarik pasukannya, namun diabaikan. Akibatnya persetujuan diberikan untuk tentara PBB yang merupakan pasukan internasional yang terdiri dari 16 bangsa. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada pihak Korea Selatan. Tentara PBB yang saat itu dikomandoi dan dipimpin oleh Jenderal MacArthur. Tentara pasukan PBB yang sebagian besar terdiri dari tentara Amerika Serikat, mereka mendarat di Korea Selatan pada awal Juli. Korea Utara tidak tinggal diam, pasukan mereka segera mengambil posisi siap untuk menyerang tentara PBB. Sampai bala bantuan untuk tentara PBB tiba pada bulan Agustus, tentara pasukan PBB kini diperkuat. MacArthur mengambil posisi ofensif karena menyadari pasukannya lebih unggul. Pada tanggal 15 September di tahun yang sama, tentara Amerika Serikat meluncurkan kapal perang amfibi untuk mempersenjatai pasukan tentara PBB. Pasukan tentara Korea Utara dipaksa mundur oleh tentara PBB. Dan segera Seoul direbut kembali beserta wilayah lainnya yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Korea Selatan. Pasukan PBB pun bergerak masuk ke Korea Utara pada tanggal 7 Oktober tahun 1950,
pada tanggal 12 Oktober di tahun yang sama tentara PBB merebut Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Dan kemudian Sungai Yalu yang menjadi perbatasan Korea Selatan dengan Cina Komunis. Cina berpihak kepada Korea Utara dan membantu pasukan Angkatan Darat Korea Utara dengan mengirim 250.000 tentara mereka sebagai bantuan ke Korea Utara. Pasukan PBB pun kewalahan menghadapi pasukan Korea Utara. Tentara PBB dipaksa keluar dari wilayah Korea Utara. Pada Januari tahun 1951 pihak Cina dan Korea Selatan berhasil merebut kembali Seoul. Pada bulan Juli perundingan perdamaian diadakan, namun hasil kompromi antara pihak tidak menemui titik damai. Hingga saat ini Korea Selatan dan Utara seringkali menimbulkan konflik. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyebut situasi dengan Korea Utara berada pada tingkat yang sangat berbahaya, di mana bentrokan tak disengaja bisa terjadi kapan saja. Ia menegaskan perlunya membuka kembali dialog dengan Pyongyang meski upaya Seoul sejauh ini belum mendapat respons. Dalam pernyataan yang dikutip Yonhap dan Reuters pada Senin 24 November, Lee mengungkapkan bahwa Korut justru memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan militer, tindakan yang belum pernah dilakukan sejak berakhirnya Perang Korea 1950 hingga 1953. Seoul sebelumnya mengusulkan perundingan militer pada 17 November untuk menetapkan batas yang lebih jelas di sepanjang garis demarkasi militer atau MDL, guna mencegah bentrokan yang bisa memicu konflik lebih luas di antara kedua negara. Akan tetapi, pihak Korea Utara hingga saat ini belum menanggapi usulan tersebut. Sepanjang tahun ini, lebih dari 10 pelanggaran perbatasan dilakukan oleh tentara Korea Utara. Dalam beberapa insiden, pasukan Korea Selatan terpaksa menembakkan tembakan peringatan sesuai protokol. Lee menyebut upaya mencapai perdamaian akan berlangsung jangka panjang. Ia mengatakan bahwa jika rezim perdamaian yang kokoh berhasil dibangun, maka kerjasama militer Korea Selatan dan Amerika Serikat termasuk latihan gabungan akan lebih baik jika dihentikan. Korea Utara selama ini mengecam latihan militer gabungan Seoul dan Washington sebagai gladi resik perang nuklir. Korea Utara juga belum lama ini mengecam kerjasama proyek kapal selam nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Mereka menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menunjukkan ketundukan Korea Selatan terhadap agenda American First milik Amerika Serikat dan menuduh Washington berusaha mengendalikan kawasan.
Saat ini, sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Korea Selatan.